Selamat pagi, salam merpati lovers Indonesia. Pagi ini langsung kita bikinkan VT dari jawaban pertanyaan kawan kita yang dia bertanya, Bang Merpati dia ini nge-L, apa bisa dibenahi atau enggak? Kalau memang ada beberapa faktor tolong dijelaskan. Kalau memang ada obatnya tolong dikasih tahu. Kalau khusus obat untuk Merpati nge-L nggak ada obatnya. Tapi untuk beberapa faktor lain yang harus dijelaskan biar kita paham, entah itu kesalahan kita atau memang kesalahan yang lain, itu pasti ada faktornya. Betinanya sadis. Nanti kita jawab langsung. Semoga bermanfaat video kita pagi ini. Selamat pagi, salam merpati lovers Indonesia. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin, tanpa terkecuali siapapun itu. Terima kasih banyak untuk yang udah mampir, yang udah like, subscribe, like, and comment. Terima kasih banyak untuk yang paling penting kawan-kawan yang udah mau bantu jawab pertanyaan dari kawan-kawan kita yang lain. Itu saya berterima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Tanpa kalian juga saya agak repot nih bantu ngejawabnya. Terima kasih banyak ya. Langsung sesuai opening awal, bagaimana sih ngakalin masalah merpati yang sering nge-L atau sering nge-C, letter L atau letter C itu kan sering ngebuang jauh nih, kadang jaraknya sampai 1 meter ngebuangnya kan gitu. Gimana sih caranya, apa sih faktornya, ada gak sih obatnya? Jawaban pertanyaan kalau ditanya jawaban pertama, kalau memang ditanya ada obatnya, nggak ada. Merpati yang nge-L, yang nge-C, terlalu ngebuang jauh itu dari betina, itu nggak ada obatnya. Itu satu. Kalau ditanya ada obatnya apa enggak, jawabannya nggak ada. Kalau memang orang bilang di sana bilang ada obatnya, saya rasa mungkin kebetulan, tapi nggak tahu ya, secara logis saja. Terus yang kita bahas yang kedua, kemungkinan karena kesalahan latihan saat dia masih piyik. Biasanya nafsu kita sebagai joki geber, seandainya ngelihat piyik yang cc-nya bagus, misalkan dia selalu nabrak, terus di lock pendeknya nembak-nembak, biasanya kita kalau lagi ngelop itu kadang pamer, kadang timbul jiwa-jiwa syaitonnya dikit, jiwa-jiwa pamernya dikit. Mentang-mentang piyik yang di lock kenceng, sengaja ngeber betinanya dikagetin, disentak. Itu merpati yang sering disentak saat latihan dari awal piyik itu biasa digantung, disentak, gantung, disentak. Itu kebiasaan nanti pas dari atas sering ngebuang tuh, sering nge-L, sering nge-C. Nah itu beberapa penyebab kecilnya, jadi jangan salah paham. Sering nyentak merpati pas saat sistem latihan awal waktu dia piyik itu bisa mengakibatkan si merpati nge-C atau letter L. Bahkan nanti setelah dewasa dia bisa jauh dari betinanya. Itu jangan salah. Cuma kadang ada kawan di luar sana yang memang sudah dikasih tahu, menganggap nggak mungkin, mustahil. Ya udah, itu hak dia. Yang penting kita cuma ngasih tahu, diterima syukur, saran kita nggak diterima kita jangan memaksa. Mereka juga punya kehendak, mereka punya pendirian yang sendiri, mereka punya sistem cara latihnya sendiri, mereka punya cara sistem gebernya sendiri atau ngelepek betinanya sendiri, beda-beda. Oke, itu yang harus dijelaskan. Nah, terus kalau permasalahan kedua tadi bisa dibenahi, bisa. Kalau saya pribadi pernah ngebenahin merpati yang kayak gitu dengan cara saya sengaja ngelolohin dia sampai anaknya 2. Misalkan kan teloran 2 tuh, netes 2, saya biarin sampai dia ngelolos sampai besar. Oh bang, apa nggak kehabisan tenaganya? Besar pasti kemungkinannya, tenaganya pasti habis. Itulah kenapa saya mulai dari nol besar lagi, ngelatih ulang lagi. Setelah itu ngelatih fokus ke betina dulu. Biasanya saya ganti betinanya lagi, latih ulang, harus lebih sabar. Biasanya merpati yang kayak gitu tahap latih awalnya itu lebih lama lagi dibandingkan saat tahap latih piyik. Misalkan tahap latih piyik, tahap latih piyik dari 0 sampai jadi player bisa makan 6 bulan, misal 7 bulan, 8 bulan. Kadang ngebenahin merpati itu butuh proses yang waktu lebih lama. Itu yang kadang orang nggak mau berproses karena faktor waktu, terus segala banyak macam alasan. Memang iya, waktu itu yang paling penting untuk bermain merpati kolong, itu penting. Nah, kita bahas pembahasan yang ketiga. Kalau memang ada masalah yang lain bang, yang membuat merpati tersebut sering nge-C atau sering nge-L, ada, yaitu faktor genetik atau keturunan dari indukan jantan ataupun betina.
Tapi bang, setahu gua atau setahu saya indukan jantan betinanya nggak ada loh kayak gini, sering nge-L, sering nge-C. Kita nggak tahu, bukan faktor dari indukan jantan betina yang sekarang ini, mungkin keturunan indukan yang sebelumnya pernah seperti itu, atau memang dari darah atau terah yang seperti itu karakternya. Jadi itulah sebab akibatnya turun ke anak-anak berikutnya, anak-anak keturunan berikutnya. Itu yang harus dihindari. Itulah kenapa saya bilang lebih baik kayaknya kita kalau punya merpati bagus jantan betina, kita breeding sendiri, kita belajar sendiri, entah itu sampai kapan, belajar dari kesalahan. Jadi kita tahu ini indukannya jelas dia sering nge-L, pernah nge-L atau enggak, itu sering nge-C atau pernah nge-C atau enggak dari indukan jantan ataupun betina. Itu penjelasannya. Dan kalau ada yang bilang itu agak berisik di luar ya, biarin aja dah. Kalau memang sebagian ada yang bilang, saya pernah dengar gini, kalau merpati yang sering nge-C, sering nge-L, letter C atau letter L itu bisa dibenahi dengan ada beberapa obat khusus supaya si merpati itu lurus tepat ke betina. Jujur ya, saya sendiri masih belum terlalu percaya karena secara logika kalau memang bawaan karakter atau genetik dari indukan itu susah. Kecuali memang lagi beruntung, lagi pas dan lagi cocok aja mungkin obatnya. Itu yang menurut saya, ini menurut saya, nggak tahu menurut teman-teman di luar sana. Karena saya menghormati pendapat kalian semua di luar sana. Kemungkinan ada yang berpengalaman seperti itu. Karena di dunia merpati ini nggak ada yang nggak mungkin sih sebetulnya. Kadang merpati yang turunnya kayak daun kering aja, biasanya podium. Pernah kok ada, saya saksikan beberapa kali di depan mata saya. Itulah kenapa orang bilang, ada sebagian yang wih merpatinya hoki, karena faktor hoki, hokinya gede, keberuntungannya gede, rezekinya gede. Ada, jangan salah. Dan jangan salah lagi, merpati yang turunnya CC sampai sekasar mungkin, kadang ya ada aja bisa kalah dari merpati yang standar turunnya. Itulah kenapa yang sering jadi pakem untuk pemain merpati kolong ya, yang terutama itu perhatikan dan memiliki karakter yang spesial, khusus merpati player kita. Karena nggak semua merpati kolong itu memiliki karakter yang spesial, beda-beda. Kalau semuanya memiliki karakter yang spesial, mungkin saya bilang bisa podium semua kali ya. Itu gunanya kita pahami karakternya, gerak-geriknya, cara terbangnya, cara landingnya si merpati tersebut dari bahan sampai dia jadi. Semoga bisa podium, semoga ada rezekinya. Karena dengan cara seperti itu kita bisa memahami karakter. Saat dia memiliki perubahan karakter sedikit aja, kita bisa memperhatikan. Biasanya perubahan karakter karena efek dosis doping, obat, jamu, segala macam atau kurang fit, biasanya itu bisa ketahuan sama si joki geber yang memang ngelatih dia dari awal nol, bilik bahan sampai jadi. Itu sih yang saya alami. Ini karena curhat pengalaman pribadi ya. Semoga ada yang menjadi opsi yang menarik gitu, sebuah jalan keluar untuk teman-teman di luar sana. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar, tanya jawab, bantu jawab, bercanda, boleh-boleh aja. Terima kasih banyak. Salam merpati lovers Indonesia.